Puji Tuhan, kita kembali akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Matius pasal yang ke-28. Seperti janji saya kepada Bapak Dedi juga yang memberikan tema ini, waktu itu sempat tertunda, jadi minggu ini saya bawakan dan memang momennya tepat sekali. Ya, Matius 28, kita baca ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-20. Matius 28 ayat 16 sampai ayat yang ke-20. Nanti 16 saya, 17 Bapak Ibu, dan 20 kita baca bersama-sama. Judul perikopnya, perintah untuk memberitakan Injil. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. 3, 2, 1. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi seorang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh." 3, 2, 1. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah diperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Baik, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, mungkin khotbah saya hari ini tidak menarik untuk orang-orang yang sudah nyaman hidupnya. Mungkin apa yang akan saya sampaikan hari ini akan mengganggu kenyamanan Bapak Ibu yang sudah hidup enak. Aduh, beta pun karir lagi naik-naiknya nih, beta pun usaha lagi bagus-bagus ya nih. Terus ini dia harus dengar ini firman Tuhan Bapak Ibu. Tapi percaya kalau Bapak Ibu hidup di dalam firman Tuhan, hidup kita pasti diberkati. Amin. Haleluya. Jadi judul yang diberikan kepada kita firman Tuhan hari ini adalah jadikan semua bangsa muridku. Bapak Ibu, kehidupan kekristenan itu ada dua bagian besar, yaitu kita berkata, marilah kepadaku, datanglah kepadaku, hai kamu yang tidak sudah berbeban berat. Bagian pertama, Tuhan ingin kita datang kepada Dia. Di waktu 2 minggu yang lalu, Bapak Gembala sudah sampaikan momen kelahiran dan kebangkitan Tuhan Yesus adalah momen kita di mana intim dengan Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Momen di mana kita lebih dekat dengan Tuhan adalah bagian yang pertama di dalam kehidupan kita sebagai kekristenan, adalah kita bagaimana memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan, hubungan yang erat dengan Tuhan. Hari-hari ini yang kita bahas di Komsel kemarin juga, kesaksian-kesaksian yang luar biasa dari teman-teman, bagaimana kita menjalin hubungan yang erat dengan Tuhan. Nah, Bapak Ibu, bagian yang pertama adalah kita datang. Supaya apa? Supaya kita dimuridkan oleh Tuhan. Gereja adalah tempat kita dibentuk, Bapak Ibu. Gereja adalah tempat kita ditempa, tempat bagaimana kita mengalami perubahan hidup, karakter kita. Yang dulunya kita hidup tidak benar, sekarang itu kita hidup benar, dan di gereja lah kita dibentuk. Mungkin gereja itu bukan tempat yang sempurna juga. Mungkin banyak kita mengalami kekecewaan. Amin, Bapak Ibu. Haleluya. Ya, saya sendiri pernah mengalami kekecewaan di gereja. Karena apa yang saya lihat adalah manusianya. Bukan saya fokus kepada Tuhan supaya hidup saya dibentuk, supaya hidup saya berubah, tapi saya fokus kepada manusia. Yang terakhir apa yang saya alami? Kekecewaan, Bapak Ibu. Ya, jadi bagian yang pertama yang ingin saya bagikan pada kita pagi hari ini adalah kita menjalin hubungan dengan Tuhan adalah supaya kita dimuridkan, kita dibentuk, kita diajar. Bapak Ibu datang setiap hari Minggu dengar firman Tuhan, lalu kita pulang, kita tidak mengalami perubahan apa-apa, itu namanya sia-sia, Bapak Ibu. Bapak Ibu sudah capek-capek, ya panas, hujan, harus keluar ongkos lagi, lalu datang gereja bertahun-tahun, berbulan-bulan, tapi tidak ada perubahan apa-apa. Itu sia-sia, Bapak Ibu. Nah,
momen supaya kita ada di gereja, kita dibentuk, kita dimuridkan supaya kita menjadi murid-murid Tuhan. Kita lihat sama-sama Bapak Ibu. Saya lihat apa sih artinya murid. Ya, kebetulan saya juga seorang guru. Saya mengajar kurang lebih 19 tahun Bapak Ibu. Jadi ya sudah kenyang lah dengan pengajaran. Jadi murid itu artinya pengikut Yesus yang berkomitmen penuh mempelajari, meneladani karakter dan menerapkan ajarannya di dalam kehidupan sehari-hari. Sekali lagi, murid artinya orang yang bukan hanya mengikuti, tapi punya komitmen untuk belajar. Belajar dari apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Dan semuanya ada dalam Alkitab ini, Bapak Ibu. Halo? Berkali-kali saya katakan kepada kita, yuk baca Alkitab. Ini manual buku kita, semuanya ada di sini. Kita hanya yang keluar dari kata-kata kita, perilaku semuanya kita harus tercermin atau ada di dalam Alkitab ini. Nah, asal kata Yunaninya itu dikatakan matetes. Matetes itu artinya orang yang disciple atau disiplin hidupnya, atau lebih lagi bukan sekedar pelajar saja, tapi orang yang disiplin, yang dipimpin oleh gurunya, dibimbing. Makanya gereja itu bukan hanya dengar khotbah saja Bapak Ibu. Kita ke gereja itu bukan hanya dengar pendeta ngomong bukan. Tapi bagaimana kita belajar. Makanya di gereja juga harus ada yang namanya pelajaran atau koinonia, marturia, diakonia, satu lagi. Ada yang ingat? Ada 4 tugas gereja. Didaskalia. Nah, didaskalia itu artinya pengajaran Bapak Ibu. Ada kelas-kelasnya. Wah, saya waktu di Bandung, Bapak Ibu, beres gereja itu orang gak cepat-cepat pulang. Di sini ada kelas orang tua untuk bapak-bapak. Baik, itu ada kelas-kelasnya. Itu semua disediakan oleh gereja untuk pelajar-pelajar. Ada SMK dan sebagainya. Jadi semua pengajaran-pengajaran yang kita dapat di gereja. Saya bilang saya pernah ikut DK dan HB. DK dan HB itu dibikin oleh gereja HKBP Fajar Pengharapan. Saya lulus Bapak Ibu. Padahal saya sekolah teologi. Harusnya itu nggak usah. Tapi saya mau ikut lagi. Ya, harus sebelum pelayanan harus ikut DK dan HB. Lalu di GBI sendiri ada SMK. Itu mulai dari berakar, bertumbuh, berbuah, dan berbuah tepat. Ini 4 level Bapak Ibu. Baru kita bisa berkhotbah di mimbar. Saya sekolah teologi tapi saya ikut pengajaran-pengajaran itu. Ya, tujuannya apa? Supaya saya semakin dibentuk, supaya saya semakin serupa dengan Kristus melalui apa? Pengajarannya. Jadi memang kita ini orang Kristen dipanggil bukan hanya sebagai pengikut saja. Ya, datang ke gereja, duduk, nyanyi, dengar firman Tuhan, lalu selesai. Enggak. Kita dipanggil untuk menjadi seorang disciple, seorang pelajar, seorang murid. Ya. Jadi semua kita harus belajar. Loh Bapak Ibu jangan salah loh. Semua tokoh-tokoh dalam Alkitab itu orang-orang yang terpelajar. Musa itu terpelajar enggak? Terpelajar. Tuhan dengan caranya yang ajaib menitipkan dia di Mesir. Ya, di situ dia belajar. Wah, jangan salah. Di kerajaan itu mereka belajar setiap hari belajar. Makanya Musa itu orang yang pintar. Bagaimana dia bisa menulis Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan kalau dia tidak belajar? Amin, Bapak Ibu. Paulus itu orang yang pintar. Dia seorang intelek yang luar biasa. Makanya dia begitu luar biasa menulis surat-surat yang ada di dalam perjanjian baru ini. Dan sampai hari ini kita bisa belajar dari apa yang dihasilkan oleh Paulus. Jadi mereka tokoh-tokoh yang belajar Bapak Ibu. Jadi kita hanya bukan datang ke gereja, kita hanya menyanyi, kita hanya dengar firman Tuhan, lalu hidup kita tidak mengalami perubahan apa-apa. Murid bukan hanya sekedar status atau agama atau pengikut biasa.
melainkan seseorang yang terus belajar untuk menjadi serupa dengan dia gurunya. Bapak Ibu, saya mengajar di Bandung, itu murid-murid saya itu kebanyakan anak-anak orang kaya, ya. Jadi kami level guru itu ya karirnya ya tetap guru saja, ya mentok-mentok jadi kepala sekolah lah, tapi tetap guru juga. Tapi kalau murid itu levelnya bisa naik terus. Amin, Bapak Ibu. Murid-murid saya anak-anak pengusaha. Sekarang kalau ketemu, kemarin saya ke Bandung ketemu, Pak, saya franchise janji jiwa saya ada 5, Pak. Wow, saya bilang luar biasa. Mereka anak-anak orang kaya, ya. Ada yang punya di Mall Indonesia, ada yang punya di Kelapa Gading. Saya bilang, wow, buat mereka itu terlalu kecil. Kerinduan seorang guru bukan saja murid itu menjadi sama dengan dia, tapi kalau bisa lebih dari seorang guru. Itu kerinduan seorang guru. Anak-anak saya sekarang ada yang sudah hampir jadi duta besar, Bapak Ibu, mantan murid saya. Jadi dokter sudah tidak terhitung lagi, banyak sekali. Pernah ada teman istri saya, teman kelasnya itu jadi dokter di Hatambua. Waktu dia datang, pengen sekali ketemu, luar biasa. Ya, murid-murid saya banyak juga, ada yang sudah jadi polisi, ada yang sudah jadi pengusaha besar. Jadi maksudnya kalau seorang guru itu kerinduan hatinya supaya seorang murid itu terus bertumbuh. Bukan hanya ada juga si guru kalau dia mau tuh muridnya sudah, lu sudah boleh hebat dari guru, kita harus lebih hebat dari lu. Nggak bisa seperti itu, Bapak. Guru itu mengharapkan supaya muridnya semakin hari semakin bahkan lebih luar biasa dari gurunya. Ya, itu adalah arti murid. Nah, kita lihat teman-teman sekalian, Bapak Ibu saudara-saudara, siapakah yang disebut murid? Mereka yang tetap tinggal dan taat kepada firman Tuhan. Alkitab berkata, Yohanes 8 ayat 31, jikalau kamu tetap di dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-murid-Ku. Bapak Ibu, kalau kita ada di dalam Tuhan, kalau kita melakukan firman-Nya dengan sungguh-sungguh, kita adalah murid-murid-Nya. Bapak Ibu adalah murid-murid Tuhan, amin. Kalau kita melakukan perintah-perintahnya, kita ada di dalam firman-Nya. Bagaimana orang melihat kehidupan kita? Kita melakukan firman setiap hari, ya. Jadi nggak harus jadi pendeta, nggak harus jadi pembicara, nggak harus menjadi penginjil terkenal untuk melakukan firman Tuhan. Tapi di dalam kehidupan kita sehari-hari, di rumah tangga kita, di keluarga kita, di pekerjaan kita, di mana Tuhan menempatkan kita, di situ kita bisa melakukan firman Tuhan. Amin. Hari-hari ini orang malu, ya. Saya memang agak kagum, ya sedikit kagum lah dengan sosok Agnes Monica. Kalau dia dapat piala, dia dapat award, dia selalu mengutamakan apa? Mengucap syukur kepada dia, bilang Tuhan Yesus Kristus. Dia bukan cuma bilang Tuhan saja. Ada orang yang malu mengakui Tuhan Yesus, amin. Ya, mereka ngomong Tuhan saja itu malu. Tapi sosok Agnes Monica itu luar biasa. Ya, dia selalu bilang Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu, sekarang kalau di Eropa, di Hollywood itu, kalau kita ngomong Tuhan, ngomong Yesus, itu di kameranya di beep, ya, di beep atau di blur, nggak boleh, ya, bahkan di cut. Ada beberapa artis yang ada terkenal Hollywood yang kalau mereka kesaksian tentang Tuhan Yesus itu langsung di cut sama produser acaranya, nggak boleh. Wah, tantangannya luar biasa. Ya, hari-hari ini kita melakukan firman saja, tantangannya luar biasa. Tapi Bapak Ibu, kita rindu kalau kita ingin menjadi seorang murid Tuhan yang sejati, kita mau tetap ada di dalam firman-Nya. Hidup seperti Kristus. Yohanes 1, Yohanes 2 ayat 6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus hidup. Yesus dilahirkan, kita juga dilahirkan. Sama enggak? Sama. Tuhan mengalami masa anak-anak, lalu dia dibaptis. Makanya baptis itu wajib supaya kita meneladani kehidupan dari seorang Yesus. Dia pelayanan, dia melayani, dia mati, lalu dia bangkit dan dia naik ke surga. Apa persis yang dialami oleh Tuhan Yesus
sama kita juga akan mengalami. Karena firman Tuhan ini berkata kita wajib hidup sama seperti Kristus yang telah hidup. Siapakah murid? Mereka yang hidup di dalam kasih. Dengan demikian semua orang tahu bahwa kamu adalah murid-muridku. Jadi sebenarnya nggak susah jadi seorang murid, Bapak Ibu. Ya, memang Tuhan Yesus itu nggak pakai ospek. Ya, jadi murid itu nggak pakai ospek, nggak pakai training. Kita ada di gereja, kita taat, kita melakukan firman Tuhan, kita hidup di dalam Dia, kita hidup di dalam kasih. Kita adalah murid-muridnya, Bapak Ibu. Nggak susah, ya. Tapi memang kenapa orang susah, ya, jadi murid? Karena mereka nggak mau meninggalkan kehidupan lama mereka. Mereka mau tetap ada di dalam dosa. Mereka mau tetap ada di dalam kehidupan yang lama, tidak mau ditinggalkan. Makanya tadi saya bilang di awal, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu dengar firman Tuhan hari-hari ini yang saya sampaikan, mungkin kita rasa tidak akan nyaman. Aduh, Bapak Pendeta nih, beta lagi bagus, beta usaha nih, beta mau karir nih, masa dia harus jadi murid Tuhan nih? Mau jadi murid Tuhan bukan berarti Bapak Ibu harus meninggalkan usaha, harus meninggalkan karir, harus meninggalkan suami, istri, tidak. Tapi di mana Tuhan menempatkan kita, mari kita buat hidup kita persis seperti seorang murid. Amin, amin. Tetap kita hidup di dalam kasih. Karena ketika orang lain melihat kehidupan kita, mereka melihat Kristus di dalam kehidupan kita. Itu adalah ciri seorang murid. Yang berikut, kualitas seorang murid. Ya, kualitas seorang murid yang pertama mau menyangkal diri. Hidupku bukan aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Tadi yang saya bilang, aku hidup bukan aku lagi. Wow, Paulus bilang, apa yang dulu ku anggap keuntungan, sekarang ku anggap rugi karena pengenalan akan Kristus. Saya kemarin kita ibadah di Taman Laut, saya bagikan tentang kesasa yang pada saya bagikan di sini, Bapak Ibu. Jadi bagaimana saya mengajak teman-teman atau para pekerja di Taman Laut itu bagaimana, kenapa sih orang susah sekali meninggalkan kehidupan lamanya? Karena enak, memang hidup di dalam dosa itu enak, Bapak Ibu. Ya, dosa itu mencengkeram kita, dosa itu mengikat kita, sehingga kita, kalau bisa saya di dunia saja. Mereka lupa bahwa kita di dunia ini cuma sementara. Kehidupan kita, kewarganegaraan kita adalah kewarganegaraan surga. Kita di dunia ini hanya sementara. Bahkan kita di dunia ini hanya training saja. Karena kehidupan kita sesungguhnya ada di mana? Di surga, loh Bapak Ibu. Kita hidup di dunia ini berapa tahun sih? Kita bilang 70, kalau kuat 80. Tapi kalau lebih dari itu ya sakit-sakit ya. Hidup kita yang paling lama di surga. Kita bilang 1000 tahun loh, 1000 tahun loh. Jadi yang mati 100 tahun itu mati bayi. Kita latihan hari ini di surga, di dunia ini, karena kita akan hidup lama di surga 1000 tahun lamanya. Itu lama sekali. Kalau orang yang hidup sambil latihan, sampai sana dia bosan loh. Alkitab bilang di sana kau hanya puji Tuhan, layani Tuhan, nyanyi, melayani Raja di atas segala raja. Duduk di gereja 1 jam sama susah di kota, apalagi di sana 1000 tahun lamanya. Haleluya, Bapak Ibu. Tapi kalau kita mau menjadi seorang murid, kita mau menyangkal diri, Bapak Ibu. Ya, yuk sangkal diri artinya hidup kita bukan kita lagi. Kita mau melepaskan keinginan daging, melepaskan egoisme, hak pribadi kita. Tuhan, jadilah kehendak-Mu di atas hidupku, bukan aku lagi. Ya. Tapi kadang-kadang ketemu orang Kristen kalau berdoa tuh ciri-ciri orang kalau berdoa tuh kotong kayak Tuhan, kotong taruh dia di kursi, lalu kata Tuhan beta mau anak, intang harus ada. Tuhan beta mau menikah, pokoknya Tuhan beta mau menikah dengan dia. Kalau sana ada dia, cari yang mirip dia. Kalau saya dapat dia, ya sudah dia sudah. Jadi Tuhan tuh ketemu paksa sesuai dengan ketemu keinginan. Jadi bagaimana murid, kualitas seorang murid, kita harus bisa menyangkal diri. Yang kedua, kualitas yang kedua, rela memikul salib.
Lukas 9 ayat 23, kita mau rela menderita, rela berkorban, menanggung penderitaan karena kebenaran dan mati atas keinginan diri sendiri demi Kristus. Berat? Nah, levelnya mulai naik pelan-pelan, Bapak Ibu. Tapi jangan takut. Kalau di awal kita sudah dibentuk, aduh menderita itu biasa saja. Tapi sabar dulu, menderita untuk kemuliaan Tuhan, bukan menderita karena kesalahan kita. Bapak Ibu harus bisa bedakan ya. Jangan Bapak Ibu habis buat dosa, habis buat kesalahan, lalu Bapak Ibu dicaci maki, dimarahin, lalu bilang Tuhan saya rela menderita untuk Engkau. Bukan itu salah Bapak Ibu. Itu menderita karena kesalahan sendiri. Tapi mungkin di kantor Bapak Ibu sudah bisa naik karirnya, salah makanya lu jadi orang Kristen, nah, makanya lu karir bisa naik-naik. Gak apa-apa, semua demi kemuliaan Tuhan. Amin. Woi, kita kerja nih gaji begini-begini sah. Makanya lu terlalu jujur nah. Makanya bosan kalau percaya lu. Salah apa minta jujur, yang penting nama Tuhan dimuliakan. Itu artinya menderita untuk Tuhan seperti itu. Kita mempertahankan iman kita hari-hari ini. Ya, itu artinya menderita untuk Tuhan. Jadi murid yang sejati kita mau rela pikul salib. Ya, mungkin buat hari-hari ini Bapak Ibu, dunia tidak lagi melihat yang normal-normal. Ya, dunia melihat orang jujur itu sebagai musuh. Dunia melihat orang benar itu sebagai tantangan, saingan buat mereka. Tapi kita mau tetap hidup di dalam kebenaran. Amin. Karena apa? Itu adalah kualitas sejati daripada seorang murid. Ya, yang berikut, yang ketiga, mengutamakan Kristus, menempatkan Tuhan sebagai prioritas utama di atas segala-galanya. Barang siapa mau mengikut aku, kalau ia tidak membenci saudaranya, ayahnya, ibunya, dia tidak layak bagi aku. Kalau kita lakukan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, kehidupan kita pasti diberkati. Lalu yang keempat, kualitas seorang murid, ya, hidup di dalam kasih dan kekudusan yang dipimpin oleh Roh Kudus. 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-7 dan 1 Petrus 1 ayat yang ke-16. Allah itu kasih, ya, kita harus hidup seperti Dia. Allah itu kudus, kita juga harus kudus. Kita juga hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Tapi Ibu, jadi orang benar hari-hari ini memang susah. Jadi orang benar, jadi orang normal, jadi orang yang melakukan firman Tuhan, hari-hari ini tantangannya besar. Buat kita, buat mereka kita adalah musuh. Buat mereka kita tidak normal malah. Ngapain sih hidup jujur? Ngapain sih hidup benar? Dunia lebih pakai yang miring-miring Bapak Ibu. Ya, di televisi di mana-mana orang lebih pakai yang setengah-setengah. Yang otak setengah, yang baju setengah, celana setengah, rok setengah. Itu cepat terkenal di dunia hari-hari ini Bapak Ibu. Karena apa? Ya itu, ya, buat mereka itu normal, buat mereka itu benar. Tapi buat firman Tuhan mengatakan bahwa kita harus hidup dalam kasih. Amin. Mana sih yang ada kasih hilang musuh? Loh, ini orang normal, maksudnya ini. Kalau orang tampar pipi kiri, kasih pipi kanan, ini orang gila nih. Nah, benar gila. Ada yang minta hukum baju, kasih semua, bahkan jubah-jubahmu juga kasih. Ini orang normal, maksudnya ini. Buat dunia kita gila. Tapi kalau buat Tuhan, itu adalah sebuah tindakan yang memuliakan namanya. Kita mau menjadi seorang murid yang berkualitas. Jadi sekali lagi saya katakan Bapak Ibu, kita ada di gereja, kita dibentuk, kita ada dalam pengajaran, kita adalah murid-muridnya. Maka sekarang yang kedua, kalau tadi yang pertama, bagian yang pertama, kita datang kepada Tuhan supaya kita memperoleh hidup yang baru. Kita dibentuk, kita dimuridkan. Sekarang yang kedua, tugas kita adalah pergilah, jadikan seluruh bangsa muridku. Halo Bapak Ibu, di bagian-bagian yang lain kemarin saya sudah menjelaskan tentang bagaimana kita melayani Tuhan. Saya rindu kita punya hati yang mau melayani. Memang perintah tentang amanat agung ini kita pergi kepada bangsa-bangsa. Ada orang-orang yang memang punya hati misi, yang diutus mereka pergi loh, meninggalkan keluarga mereka,
meninggalkan pekerjaan mereka. Mereka bagaimana menjadi seorang penginjil yang luar biasa. Dulu kita dapat Injil dari mana? Dari Belanda, orang-orang Belanda yang datang menginjil ke kita. Iya kan? Lalu di dalam penginjilan itu terjadilah penjajahan Belanda. Ini kita belajar sejarah gereja sedikit. Lalu ada orang-orang Portugis yang datang ke Kupang, dari Timur Leste sampai ke Keva dan sebagainya. Sekarang kebalik Bapak Ibu. Ya, malah Injil itu datang lagi dari Indonesia ke Eropa. Belanda sekarang anak-anak muda sudah tidak gereja lagi. Di Bandung pernah saya ketemu anak-anak muda yang dari Belanda 2 orang. Tapi saya lihat mereka jalan kaki, orang muda itu senang jalan kaki. Lalu saya sengaja jalan bersama mereka, lalu saya kenalan. Waktu itu saya ingat hari Sabtu, saya sedang berada di jalan untuk ke gereja untuk latihan pelayanan. Lalu dalam perjalanan saya tanya, pakai bahasa Inggris tentunya, saya bilang besok hari Minggu, di mana kalian bergereja? Dia lihat saya, lalu bilang, gereja? Apa itu gereja katanya? Ini anak muda. Karena dia dari Belanda, saya tanya dia dari Belanda, dia bilang, di Belanda anak-anak muda tuh gak gereja, Pak. Gereja itu isinya cuma orang-orang tua yang sudah mau mati. Ya, orang-orang bilang yang sujompo-jompo. Mereka kalau hari Minggu kalau nggak ada kerja ya mereka ke gereja. Makanya bangunan-bangunan gereja yang besar-besar itu sekarang dijual, dijadikan kafe, dijadikan klub malam, dijadikan restoran dan sebagainya. Karena apa? Tidak ada jemaat lagi. Gereja begitu besar, operasionalnya mau pakai apa? Siapa yang kasih uang? Bayar listrik, kebersihan, pengerjaan dan sebagainya. Akhirnya dijual, Bapak Ibu. Sekarang semua dijual. Orang kalau ke gereja pegang Alkitab diketawahi, ya, ngapain? Tapi sekarang kita bersyukur Injil terang itu dari Asia, dari Timur, dari Indonesia, dari Asia. Gereja-gereja terbesar sekarang di mana? Di Korea, ya. Bahkan Afrika sekarang sedang berkembang juga. Indonesia, jangan salah loh, Indonesia ini gerejanya besar-besar, apalagi Kupang nih, ya. Orang dari Bandung, orang dari Jawa kalau datang lihat gereja di Kupang ini mereka bilang wow, ya gerejanya megah sekali. Karena apa? Di sana kami gereja di ruko-ruko loh, Bapak Ibu. Gereja di mall, ada ruangan seperti ini dipakai untuk ibadah. Kita bersyukur di sini gereja besar-besar, kita bisa ibadah dengan leluasa. Jadi poin yang kedua atau bagian yang kedua yang bisa berikan kepada kita, saatnya kita kita diutus pergi kepada bangsa-bangsa untuk memuridkan bangsa-bangsa menjadi murid Tuhan. Memang kita sudah nyaman kehidupannya, ada orang-orang yang tidak mau pergi lagi. Tuhan, ini aku, utuslah dia. Jadi sekarang susah mau pergi lagi, enak, nyaman. Jadi sekarang kalau Tuhan mau utus dia, Tuhan biasa, minta sebisa. Minta kalau ngomong di suara sejelas. Minta kalau ngomong di suara falas. Takut. Halo Bapak Ibu, tadi di awal saya bilang tidak perlu kata-kata kita, tidak perlu kalimat atau nasihat kita yang keluar, tapi cukup hidup kita yang benar. Orang lihat, orang jadi percaya. Amin. Jadi jangan bilang bisa Tuhan. Sama Bapak Ibu. Dulu saya kalau tampil di depan nih, baru dipanggil nama saya sukeringat, ya, sukeringat duluan. Jadi saya tipe orang yang demam panggung, takut di depan. Kalau ngomong tuh kadang-kadang apa ya? Dulu kalau disuruh nyanyi ujian kesenian ya, sekarang juga masih kok ini ujian kesenian, guru panggil suruh nyanyi di depan kalau ujian kesenian. Saya nyanyi siap memang, tapi begitu sampai depan, aduh lagu tadi menyanyi dari mana nih ya? Salah-salah, Bapak Ibu. Percayalah, cukup dengan hidup kita, cukup dengan tingkah laku kita, cukup dengan perbuatan benar kita, orang lain melihat dan mereka menjadi percaya. Ya, kita lihat, ya, bagaimana kita diutus pergi untuk memuridkan bangsa-bangsa. Ya, lihat poin yang kedua, Alkitab tidak berkata bahwa Allah memerintahkan kita untuk menjadikan semua orang Kristen. Halo, ya, orang dengar kata Kristen ya, kalau Bapak Ibu di Kupang sini mungkin agak enak.
Tapi kalau kita di Jawa, Kristen itu buat mereka, ini agama penjajah katanya. Ini agama apa? Company. Kalau orang Kristen tuh selalu pakai jas, pakai dasi, pakai sepatu pantofel, ya kan, rambut rapi. Wah, ini pasti orang Kristen. No, ciri-ciri kekristenan itu bukan seperti itu, Bapak Ibu. Makanya itu dikenal dengan kontekstual, ya kan? Kalau kita lihat hari-hari ini gereja Gemi itu suka pakai apa namanya? Tema budaya, ya kan? Atau juga sekali-sekali pakai tema budaya gitu ya. Boleh juga, ya kan? Itu artinya kontekstual. Jadi orang lain dengar kata Kristen itu buat mereka, ini agama yang dulu datang jajah ketong nih, ini Belanda nih. Makanya kenapa dong benci Kristen? Saya selalu pakai ilustrasi begini, Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu pispot? Oh ya, tahu ya? Yang orang sakit suka kencing di tempat, ya kan? Nah, kalau misalnya jus, saya kasih masuk di pispot, sekalipun itu pispot itu baru, baru beli ini. Lalu bepo jus, kasih Bapak Ibu mau misalnya. Pasti Bapak Ibu rasa jijik ya. Pispot itu kan tempat kencing, iya kan? Sama Bapak Ibu, kalau orang lain dengar kata Kristen, itu kan dulu penjajah, itu pembunuh, iya kan? Itu kan company yang bawa, iya kan? Jadi dong anti terhadap Kristen. Makanya tugas kita bukan menjadikan orang Kristen. Di sini dikatakan jadikan mereka siapa? Murid. Halo. Coba cari di Alkitab. Tuhan Yesus suruh jadikan orang semua Kristen. Ada masalah? Saudara ada. Yang ada tuh jadikan mereka apa? Murid. Mereka pengikut. Mungkin orang lain yang ngomong kalau kau ikut Tuhan ya kau Kristen. Jadi ya kadang-kadang bangga atau tidak bangga sih jadi Kristen. Tapi saya lebih senang disebut murid karena saya mengikuti Tuhan. Saya ikuti ajarannya. Saya hidup di dalam kasih. Saya mencerminkan kehidupan Dia. Orang lain lihat hidup saya, lalu mereka diberkati. Jadikan semua bangsa muridku. Murid itu artinya di awal tadi. Kalau orang lihat kita dong belajar dari saya. Saya kalau di kelas, di tempat mengajar, di setiap pengajaran saya selalu bikin quotes-quotes kayak tadi tuh, ya. Nah, setelah saya ajar, saya senang kalau murid-murid saya ada status pakai quotes-quotes yang saya ajarkan. Itu saya senang sekali. Artinya mereka menangkap apa yang saya sampaikan, mereka belajar apa yang saya sampaikan, bahkan mereka menghidupi apa yang saya sampaikan. Itulah seorang murid. Pertanyaannya, kira-kira apa yang orang mau belajar dari ketong? Halo? Kalau tiap hari memaki, hanya itu yang keluar dari ketong mulut, kira-kira orang mau belajar apa? Ya, lihat istri tampeleng terus, lihat anak falungkudo, kira-kira orang mau belajar apa dari ketong hidup? Halo, Bapak Ibu? Orang lihat kehidupan kita. Karena apa? Contoh paling besar yang orang lihat, yang orang meniru kita. Amin. Orang mau suap kita, orang yang sudah cukup suap, kita terima gaji sesuatu, besok bersyukur. Itu uang tuh buat masyarakat, punya komitmen. Amin, Bapak Ibu, mau hidup benar di hadapan Tuhan. Jadi orang lihat itu sesuai orang yang baik. Ya, jadi bukan haleluya. Tiap hari yang kau ucapkan puji Tuhan, haleluya, pakai salib tulisan besar di dada situ. Apakah itu jaminan orang bisa bilang kau Kristen? Tidak, Bapak Ibu. Tapi apa yang tercermin dari kata-kata kita, tindakan kita, perbuatan kita, orang lain diberkati. Weh, dia ini murid Tuhan. Weh, dia ini jemaat GBI ini. Orang lain diberkati sekali. Ya, Bapak Ibu, jadi itu poin utama. Bagaimana kita pergi untuk menjadikan semua bangsa murid Tuhan. Nah, pertanyaannya, mengapa Tuhan Yesus memerintahkan kita untuk pergi dan menjadikan semua bangsa murid Tuhan? Yang pertama, keinginan hati Tuhan. Itu kerinduan Tuhan, itu perintah Tuhan, itu keinginan Tuhan di dalam kehidupan kita. Halo Bapak Ibu, kau ini jadi orang Kristen nih, selama ini kau datang hanya supaya Tuhan penuhi saya untuk keinginan. Iya toh? Halo, kalau Bapak Ibu berdoa, Bapak Ibu selalu minta terus. Kalau orang tua bilang harus tahu diri, hanya minta terus.
Tapi pernahkah Bapak Ibu datang kepada Tuhan? Bapak Ibu diam, lalu Bapak Ibu bilang, Tuhan, apa yang Tuhan mau dari hidupku? Apa yang Tuhan kehendaki supaya saya lakukan di dalam kehidupan saya? Aduh, Tuhan bilang, malaikat kasih dia berkat, ini anak paling baik. Sama juga kalau kau punya orang tua, iya kan? Kalau kau tiap hari minta doa terus, hanya minta terus, Tuhan minta tolong, minta ini, pasti orang tua jengkel juga kan, iya kan? Tapi kalau coba datang Bapak, mau bantu Bapak mau apa, ini hari pokoknya minta waktu khusus untuk Bapak, bantu Bapak, bantu Mama, saya perlu minta, Bapak Ibu tidak perlu minta. Tapi begitu Bapak Ibu lakukan, Tuhan langsung berkati kita. Orang tua pasti kasih kita, saya perlu minta di setel, iya kan? Pasti anak ada mau, ya kan, kira-kira kata-katanya seperti itu. Kalau pakai bahasa sehari-hari. Nah, Bapak Ibu, bagaimana kita menjadi orang yang menjaga banyak orang karena keinginan Tuhan. 2 Petrus 3 ayat 19, apa keinginannya? Supaya tidak ada orang yang binasa, supaya kita semua masuk surga. Tenang, surga itu luas. Tenang, surga itu besar. Jangan percaya kata-kata saksi Yehova. Yang masuk surga cuma 1.444 orang. Wah. Padahal sekarang pengikut saksi Yehova 1 jutaan. Kalau ketemu saksi Yehova, tanya lu anggota keberapa? Anggota ke 1.000, lu sudah dapat tempat, dan surga sepenuh. Karena buat mereka lu percaya hanya 144.000 saya masuk surga. Jadi kalau ketemu saksi Yehova, suruh dia bertobat, surga sepenuh. Buat dong, gitu. Keinginan Tuhan adalah semua orang diselamatkan. Amin. Lihat keluarga kita, dia sudah diselamatkan ke belum? Lihat saudara kita, dia sudah bertobat ke belum? Lihat siapa kita, teman kita, kalau dia belum bertobat, itu tugas kita. Karena apa? Itu keinginan Tuhan. Kira-kira kalau kita melakukan keinginan Tuhan, Tuhan senang ke saudara? Senang. Kalau Tuhan senang, lu saya perlu minta lah. Bapak Ibu saya perlu khawatir lah. Dia pasti kasih. Kan kasih berkat. Senang saudara? Senang. Karena apa? Kita melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Matius 24 ayat 14, Injil kerajaan harus diberitakan ke seluruh dunia, barulah tiba kesudahannya. Jadi Alkitab bilang kalau semua orang sudah dengar tentang Injil, semua orang sudah dengar tentang kabar baik itu, baru dinamakan kesudahan segala sesuatunya, akhir zaman sudah dekat. Ya, sekarang suku paling besar yang di Indonesia yang belum mendengar atau menolak firman Tuhan itu suku Sunda, Bapak Ibu. Suku Sunda itu, makanya yang tadi saya bilang, begitu dulu dengar kata Kristen, dulu ini agama company ini penjajah nih. Jadi dulu benci sekali dengan Kristen. Tapi kalau kita mau menginjil, jangan pakai identitas Kristen. Ya, makanya jarang sekali orang kalau ke sana tuh pakai identitas gereja, ya kan? Gak boleh. Artinya kalau lu mau diusir jangan pakai itu, karena pasti ditolak. Makanya orang sekarang kemarin kayak bencana alam, gereja-gereja menyumbang, ada bagi-bagi makanan di jalan buat orang anak-anak jalanan dan sebagainya, makan pengemis. Jadi kalau ketemu di Bandung, Jakarta atau Surabaya, tanya pengemis, lu dapat berapa? Kita dapat 100-an. Tapi kalau dia menyanyi lagu rohani, dia bisa dapat 200 bilang, gitu. Karena kalau kenapa dia menyanyi lagu rohani dapat 200? Karena orang Kristen suka memberi, gitu. Dari situ orang tahu siapa kita. Kita adalah murid-muridnya. Jadi saya perlu tiap hari haleluya, puji Tuhan, wah, saya perlu. Cukup hidup kita yang memelihara Tuhan. Amin. Bapak jadi poin yang kedua, keinginan Tuhan tadi adalah bahwa firman Tuhan harus diberitakan. Firman Tuhan harus sampai ke seluruh dunia supaya tiba kesudahannya, supaya tiba akhir zaman itu. Itulah keinginan Tuhan. Yang kedua, kenapa firman Tuhan? Kenapa kita harus pergi memberitakan firman Tuhan ke seluruh dunia? Dunia sedang menuju kepada kebinasaan. 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 17 kita buka. 1
Sama-sama bagian firman Tuhan ini 1 Yohanes pasal yang kedua ayat 15 sampai ayat yang ke-17. Saya bacakan kepada kita 1 Yohanes 2 ayat 15. Maaf, saya salah. Mungkin ada yang sudah temukan? Ayat yang ke-15 saya bacakan untuk kita. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dunia ini, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang-orang yang melakukan kehendak Allah akan tetap hidup selama-lamanya. Dunia ini cuma sementara. Halo Bapak Ibu, dunia ini cuma tempat singgah buat kita. Jangan mengasihi dunia ini, karena semuanya pasti musnah, semuanya pasti akan lenyap. Tapi yang kekal adalah kasih Allah, kekal adalah firman Tuhan, tidak akan pernah berlalu dengan sia-sia. Makanya Bapak Ibu, kalau lihat orang yang bangga dengan hartanya, lihat orang yang bangga, wih beta terlalu cantik, dia akan hidup kekal kok, sonde, besok harus mati ya. Enggak, bukan begitu sih maksudnya. Tapi dia bilang dia semua itu tidak fana, semua itu sementara. Apa yang kita miliki hari-hari ini, apa yang kita banggakan hari-hari ini, bahkan sedang menuju kepada kebinasaan. Ingatkan mereka, itu tugas kita Bapak Ibu. Waduh, lihat orang hari-hari ini kadang-kadang pusing juga ya, orang flexing itu, ya. Di sini ada yang suka flexing. Kira-kira apa yang kita mau flexing ya? Ya kan besok punya apa-apa, mau flexing apa? Boleh juga. Tapi kadang-kadang flexing itu buat orang sambil mengakui dirinya, ya. Jangan salah loh, di Kupang nih kalau hari raya ada tempat penyewaan iPhone, ada loh, ya kan? Ada yang di sini yang sewa iPhone untuk gaya-gaya. So, puji Tuhan kalau sana ada. Di Kupang sudah ada. Ya bahkan kasusnya dia sewa dia bawa lari, ya dia bawa lari orang bawa iPhone, ya kan? Pakai iPhone 17, ya kan? Nanti muncul di kamera 3 di sakus, bahwa iPhone 17. Gak apa-apa kalau mampu boleh, tapi kalau jauh saja mampu, jangan paksa diri. Ya, ingat bahwa semua yang di dunia ini tidak fana, tidak kekal, tapi semuanya pasti binasa, semuanya pasti berlalu. Dan apa yang tidak berlalu, firman Tuhan, kasih Allah di dalam hidup kita pasti tidak akan berlalu. Yohanes 5:24, barang siapa mendengar dan percaya kepada Yesus, dia telah pindah dari maut kepada hidup. Ya, kalau kita beritakan firman, kita beritakan kabar baik, kita beritakan tentang pengorbanan Tuhan, orang percaya, saat itu juga dia sudah pindah dari maut kepada kehidupan yang kekal. Waktu kemarin saya dan Kakak Jos pas lagi santai, ada satu pegawai yang datang tanya, Bapak, beta dengar ada di sebuah gereja dia omong bahwa, beta dengar firman Tuhan nih, kalau apa yang mendengar kita harus lakukan. Kalau besok lakukan itu nanti bahaya buat beta, akan jadi beta tanggung jawab. Makanya beta ambil keputusan kalau dengar firman Tuhan sedikit-sedikit bisa, supaya tanggung jawab sedikit saja. Waktu dengar ini saya ketawa juga, tapi saya tanya, konteksnya apa? Mungkin konteks besarnya adalah memang hal kita bilang, barang siapa tahu kebenaran, kalau dia tidak melakukannya dia berdosa loh Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu lihat teman bikin dosa, Bapak Ibu selalu mengingatkan dia, Alkitab bilang kalau dia mati, darahnya kita yang tanggung. Halo? Jadi saya bilang ke dia, oh itu maksudnya begini deh. Kalau kita tahu kebenaran, kita tahu firman Tuhan, kalau kau usah mengingatkan orang lain, kau usah ditegur orang lain, kau berdosa. Benar. Memang Alkitab bilang seperti itu. Jadi, halo Bapak Ibu, kalau kau adalah murid Tuhan, masa sih kau lihat sesuatu yang usah benar, kau usah bisa benarkan.
Bukan paksa, saya bilang. Yang cukup kita beritakan saja, cukup kita kasih tahu, korupsi itu dosa, selingkuh itu dosa, terlalu akrab dengan orang bu istri, hati-hati. Terlalu akrab dengan orang bu suami, hati-hati. Mungkin dia ajak traktir, diajak jalan-jalan, jangan berduaan. Usahakan, kondisikan supaya tidak terjadi dosa. Kami angka selingkuh terlalu tinggi Bapak Ibu. Bahkan kemarin BPJS merilis AIDS di Kupang tinggi sekali. Yang tertinggi ada di kalangan pelajar. Wow, saya bilang waduh ini tragis sekali. Padahal tiap minggu dopi gereja, ya kan? Jadi dong belum benar-benar Kristen, dong belum benar-benar murid Tuhan. Tugas siapa? Tugas kita. Tuhan, ini aku, utuslah aku. Haleluya. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, adalah kerinduan Tuhan. Kenapa kita harus memberitakan Injil kepada dunia di luar sana? Ya, Yohanes 10 ayat 28, Yesus memberikan hidup kekal dan menjamin mereka yang percaya tidak akan binasa. Yohanes 15 ayat 5 dan 6, di luar Tuhan kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Kamu akan dibuang seperti ranting yang kering, lalu dibakar. Bapak Ibu, masa sih kotong rela lihat kotong keluarga masuk neraka? Masa sih dalam keluarga kotong saling rindu sama-sama di dalam keluarga, kotong ada di dalam Tuhan dan melayani Tuhan? Amin. Yang berkata, lagunya bilang kemana berkat itu mengalir ke kepala, ke janggut dan ke jubah. Ya, itu semua berkat menurun dari kepala keluarga lalu terus kepada anggota keluarga yang lain. Jadi tugas kita untuk kita menyampaikan kebenaran, menyampaikan kabar baik supaya banyak orang diselamatkan dan mereka tidak binasa. Poin yang kedua daripada tugas kita untuk go kepada dunia, yaitu amanat agung. Itu adalah tugas gereja. Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat 8, kalau Roh Kudus memberikan kuasa kepada kita, kita akan menjadi saksi, bukan saja di Yerusalem, Yudea, Samaria, bahkan sampai ke seluruh dunia. Bapak Ibu, ada sih, tadi saya bilang ada orang-orang yang benar-benar mereka diutus sampai ke seluruh dunia. Mereka menyampaikan kabar baik itu. Ya, mereka dipanggil untuk memuridkan. Di situ saya catat, kalau tidak ada Fransiskus Xaverius, mungkin hari-hari ini orang-orang Kupang masih menyembah di batu-batu, di pohon-pohon besar. Orang-orang Kupang belum mengenal Injil. Kalau tidak ada Fransiskus Xaverius, mungkin kotong sudah ada di dalam neraka. Tapi kita bersyukur kita punya seorang Fransiskus Xaverius. Dia penginjil yang luar biasa. Ya, jadi dia orang Spanyol yang seorang bangsawan loh. Dia rela meninggalkan semuanya itu dan dia menjadi seorang penginjil. Lalu di situ ada Karl Wilhelm Otto dan juga Johann Gessler yang ada mereka pergi ke Papua, Bapak Ibu. Ya, kalau tidak ada mereka, mungkin Papua belum mengenal yang namanya Injil. Di Papua tuh Bapak Ibu, kenapa hari ini masih ada perang antar suku? Kalau buat orang Papua itu seperti hukum rimba, mata ganti mata, gigi ganti gigi, nyawa ganti nyawa. Jadi kalau ada suku A membunuh suku B satu orang, berarti suku B ini harus membunuh 2 orang dari suku A lagi. Terus seperti itu terus menerus, pokoknya harus seperti itu. Lalu bagaimana bisa berdamai? Tidak bisa. Makanya sering sekali perang suku. Tapi ada seorang penginjil yang datang. Dia bilang, stop, tidak usah bunuh lagi. Ada satu orang yang dibunuh untuk mendamaikan kita. Siapa dia? Dia adalah Yesus Kristus. Makanya orang kenal Injil. Orang syukuran bunuh-bunuhan. Karena dia sudah mendamaikan kita. Dia sudah mendamaikan kita melalui
pengorbanannya. Dia rela dibunuh, dia rela disalibkan untuk mendamaikan kita. Itu kabar yang harus kita sampaikan, Bapak Ibu. Lalu ada siapa lagi? Di situ ada Henry Luman dan Samuel Munson dari Amerika. Itu ada di Batak, Bapak Ibu. 2 orang penginjil ini pergi menyampaikan Injil di Batak. Sampai di Batak mereka dibunuh. Bukan cuma dibunuh, dimakan loh Bapak Ibu. Dulu orang Batak kanibal, makan daging manusia. Tapi puji Tuhan, kalau tidak ada Injil, sampai hari ini mereka masih makan manusia. Ya, semua yang berkaki dimakan, kecuali kaki meja. Nah, semua yang terbang dimakan, kecuali pesawat. Nah, pesawat semakin dimakan. Ya. Semua yang berenang dimakan juga, kecuali kapal selam. Nah, jadi orang Kristen itu pemakan segala. Haleluya. Kita bersyukur ada mereka. Mereka mengorbankan makan nyawa mereka supaya mereka bisa menyampaikan Injil. Lalu karena mereka dimakan, datanglah seorang penginjil namanya Nomensen. Dia bisa menyebarkan Injil. Sampai sekarang masih ada monumen Nomensen di Medan sana, Bapak Ibu. Saya percaya bahwa Tuhan mengutus kita supaya kerinduan Tuhan banyak orang mendengarkan kabar baik itu. Amin, Bapak Ibu. Mungkin ada di ruangan ini, ya. Kita dulu punya kasih apa namanya? Yang WL, sempat WL, yang sudah ke Kalimantan. Ya, kasih. Wow, waktu dia bilang saya mau ke Kalimantan, sudah wow, itu luar biasa. Ya, mau menginjil ke sana, seorang mau melayani di sana. Mungkin ada juga di ruangan ini, ya Bapak Stevi yang sering kemana-mana. Wah, itu luar biasa. Ya, jadi itu adalah kerinduan hati Tuhan. Itu adalah amanat agung. Kita dipanggil supaya kita bisa menyampaikan kabar baik kepada dunia ini. Tugas kita, Bapak Ibu. Jadi sekali lagi saya katakan, kalau kita sudah datang kepada Tuhan, kita rindu dibentuk, kita rindu diperlengkapi, kita rindu belajar supaya ada bekal. Kita diutus keluar ke keluarga kita, ke pekerjaan kita, ke lingkungan kita. Tugas kita untuk kita menyampaikan kabar baik itu, Bapak Ibu. Tidak perlu jadikan mereka Kristen, tidak perlu sampai mereka bertobat. Tidak. Ingat Bapak Ibu, yang bikin orang bertobat itu siapa? Roh Kudus. Jadi jangan bangga, wih dia itu bertobat karena kita. Enggak, dia bertobat karena pekerjaan Tuhan. Jadi tugas kita apa? Sampaikan saja. Sampaikan, lu jangan terlalu bangga, lu terlalu ganteng. Besok lu sudah jadi abu, lu sudah jadi tanah. Lu mati, ulat makan buang selalu. Kasar sedikit ya, sudah apa-apa. Tapi dunia ini sementara. Bapak Ibu, saya percaya bahwa kalau kita bisa menangkan satu orang saja, wow, akhirnya bilang surga bertepuk tangan, surga bersorak-sorai kalau kita bisa membawa jiwa-jiwa bagi dia. Amin, Bapak Ibu. Saya undang pemain musik ke depan. Kalau hari-hari ini Tuhan sedang utus kita, Tuhan sedang ingin pakai kita dengan apa yang kita punya hari-hari ini. Ya, kalau saya guru, saya bisa sampaikan Injil di kelas kepada murid-murid saya. Kalau saya seorang pengusaha, saya punya pegawai yang banyak, lalu saya bisa sampaikan Injil kepada mereka. Saya bisa tegur mereka pakai ayat firman Tuhan. Tapi sekaligus saya bisa tegur mereka dengan teladan hidup yang saya berikan. Kalau Tuhan ingin mengutus engkau sebagai seorang kepala rumah tangga, jadi teladan yang baik, supaya anak-anak Anda melihat engkau, lalu mereka percaya, mereka jadikan engkau teladan dalam kehidupan mereka. Bapak Ibu, biar orang belajar dari kehidupan kita, biar orang belajar dari kita seorang murid, lalu mereka meniru kita dari kehidupan kita yang takut akan Tuhan. Saudara siap diutus, amin. Saudara siap diutus, amin. Sama-sama katakan, Tuhan, ini aku, utuslah aku. Amin untuk firman Tuhan.